Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, siapa di sini yang lagi mencari pinjaman online yang mudah cair tanpa ditolak? Oke, kali ini akan saya review ya untuk teman-teman semua. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kita lanjut aja. Kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya mudah cair dan juga sangat gampang ketika kita pengajuan, yaitu ada namanya Ivoji. Nah, Ivoji ini adalah salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK yang mampu memberikan kita pinjaman maksimal 4 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Namun untuk tenor pinjamannya di sini Ivoji memberikan kita tenor maksimalnya adalah 65 hari dengan bunganya yang sangat rendah dan juga sangat terperinci ketika kita lolos untuk pengajuan di Ivoji ini. Nah, untuk persyaratannya untuk pengajuan di Ivoji tentunya harus warga negara Indonesia dengan ditandai memiliki KTP, kemudian sudah berusia 21 sampai dengan 65 tahun, memiliki rekening tabungan pribadi dan juga memiliki email pribadi, dan juga pastikan data-data yang kita isi sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan yang paling penting, jika memang kita ingin cepat di ACC dan juga mudah cair, maka ketika proses surveinya atau verifikasinya, silakan teman-teman jangan lupa angkat teleponnya dari tim verifikasi di Ivoji, karena itu salah satu syarat dalam kita pengajuan di Ivoji. Nah, bagaimana sih cara pengajuan di Ivoji agar pinjaman teman-teman mudah di ACC sekaligus mudah cair langsung ke rekening? Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kita lihat lagi bagaimana cara pengajuan di Ivoji. Nah, silakan teman-teman perhatikan baik-baik agar nanti tidak gagal paham dan bisa langsung praktek step by stepnya cara pengajuan. Nah, yang pertama pastinya harus download dulu nih aplikasi Ivoji yang ada di Play Store. Selalu ingat, setiap teman-teman melakukan pengajuan di pinjaman online, untuk download aplikasinya pastikan teman-teman mendownload di Play Store, bukan di yang lain, atau bisa di App Store jika teman-teman pengguna iPhone. Namun jika misalkan teman-teman download melalui link yang dikirimkan seseorang, takutnya link itu berdampak buruk kepada teman-teman. Jadi pastikan downloadnya hanya di Play Store, oke? Nah, selanjutnya setelah kita proses download aplikasi, kemudian barulah kita proses pembuatan akun. Nah, kegunaannya pembuatan akun agar kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk pengajuan atau ingin melihat limit pinjaman atau ingin melihat tagihan kita. Jadi, untuk melihat secara keseluruhan kegiatan di aplikasi pinjaman online itu di aplikasinya masing-masing. Nah, di sini untuk kita membuat akun, Ivoji menggunakan email Gmail yang aktif, bukan nomor handphone. Jadi nanti ketika kita masukkan email yang aktif, maka kita tinggal verifikasi saja di dalam emailnya. Setelah kita verifikasi, mereka akan mengirimkan linknya ke email kita ataupun ke Gmail kita, barulah nanti akun kita akan aktif dan akun kita akan bisa digunakan untuk pengajuan. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasi, maka sebelum kita pengisian data, kita akan dihadapkan dengan simulasi pinjaman. Jadi sebelum kita mengisi data, sebelum kita memilih pinjaman yang kita pinjam, alangkah baiknya teman-teman melakukan simulasi terlebih dahulu agar tahu berapa total pinjaman kita, berapa pengembalian kita jika kita memilih tenor yang sesuai kita pilih. Misalkan ya teman-teman di sini mengajukan senilai 2 juta rupiah, kemudian dengan tenor selama 65 hari, maka di bawahnya juga ada perincian berapa yang kita bayar selama 65 hari. Jadi pastikan sebelum mengajukan di pinjaman, teman-teman lakukan dulu simulasi agar nanti tidak terkejut ya, berapa sih yang saya bayarkan jika saya pinjam dananya segini, berapa tenornya, dan berapa yang harus saya kembalikan.
Nah, selanjutnya setelah kita lakukan simulasi dan kita tahu ya berapa nominal pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan kita, baru kita melakukan pengisian data dan informasi. Dimana untuk pengisian data dan informasi ini sangat penting, karena dari sinilah mereka bisa menilai nilai scoring dari data kita. Apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak? Jika layak, berapa limitnya, berapa tenornya, apakah sudah disetujui sesuai dengan pilihan kita. Nah, yang pertama teman-teman harus mengisi informasi identitas, di mana nanti teman-teman akan mengupload KTP ke dalam aplikasi dan nanti akan tersistem secara otomatis dan akan muncul berupa nama dan juga nick sesuai dengan KTP yang kita upload. Nah, jika sudah benar dan juga sudah sesuai dengan KTP, baru kita lanjutkan dengan selfie dengan KTP dan silakan dipilih tujuan kita mengajukan pinjaman ini untuk apa. Jadi dengan harus jelas dan terinci, karena nanti bisa mereka menilai, oh ini nih untuk kebutuhan modal usaha, oh ini untuk kesehatan. Jadi mereka tahu apakah memang kita membutuhkan atau tidak. Jadi usahakan dipilih tujuan pinjamannya dan lakukan selfie dengan KTP. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita isi yaitu ada namanya data pribadi. Jadi data pribadi ini mencangkup dari nama ibu kandung sampai dengan jumlah tanggungan kita ya. Jadi dari beberapa kolom yang dibubuhkan harus kita teman-teman isi, jangan ada yang dikosongkan. Dan juga di bagian bawah ada namanya rekening kita yang harus kita isi, gunanya untuk proses pencairan pinjaman ketika nanti pinjaman kita di ACC. Jadi langsung masuk ke rekening tanpa jalan-jalan dulu nih ke aplikasi Ivoji-nya. Jadi jangan takut jika pinjaman kita sudah di ACC, langsung masuk ke rekening teman-teman. Oke? Kemudian tahap selanjutnya ada yang namanya data domisili yang harus kita isi. Di sini berupa nomor handphone, kemudian alamat tempat kita tinggal sampai dengan RT, RW, provinsi, kabupaten, kecamatan, itu semua wajib teman-teman isi. Artinya kita mengisi data sesuai dengan KTP. Kadang ada juga ya yang mengisi alamat KTP berbeda dengan alamat yang teman-teman isi di kolom domisili. Itu bisa mengakibatkan pinjaman kita tidak di ACC, karena di Ivoji ini mereka hanya menerima alamat sesuai dengan KTP. Jika memang kita tidak tinggal sesuai dengan KTP, silakan teman-teman upload surat domisili saja, jangan KTP. Jadi antara KTP dan alamat harus sinkron, atau jika memang tidak domisili, berikan surat domisili agar nanti data-data kita sangat jelas dan juga terpercaya, sehingga mereka mempercayai pinjamannya kepada kita. Nah, kemudian ada yang namanya kontak darurat, yang ini juga merupakan salah satu item terpenting ketika kita mengajukan di pinjaman online, karena salah satu di sini merupakan jaminan bagi mereka ketika kita tidak bisa dihubungi atau kita mengalami keterlambatan, atau bisa dibilang jika kita gagal bayar dan kita malah tidak bisa dihubungi, maka nomor inilah yang akan pihak aplikasi menghubungi. Jadi sangat penting, dan isilah nomor handphonenya dengan nomor yang aktif dan valid dan bisa dihubungi. Nah, kemudian ada juga namanya data pekerjaan yang merupakan salah satu item sangat penting ketika kita mengajukan di pinjaman online, karena di sini mereka bisa melihat keuangan kita, finansial kita apakah stabil atau tidak, apakah memang kita memiliki pekerjaan atau tidak. Karena secara logika ya, jika kita berani mengajukan di pinjaman online, artinya kita juga harus siap dana untuk mengembalikan uang yang sudah kita pinjam. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu bahwa jika teman-teman ingin mengajukan di pinjaman online, cek lagi keuangannya apakah sudah stabil atau tidak, atau tidak memiliki hutang lebih dari 30%, dan pastinya memiliki pekerjaan dan gaji yang stabil agar tidak menjadi beban bagi keluarga dan juga bisa membantu perekonomian keluarga jika dananya teman-teman gunakan untuk hal yang memang lebih bermanfaat dan lebih produktif.
Nah, selanjutnya kita tinggal mengkonfirmasi pengajuan kita dari semua data yang kita isi, apakah sudah benar atau tidak. Dan paling penting untuk nominalnya, apakah sudah sesuai dengan nominal yang kita pilih dan juga jangka waktu. Dan di sini juga ada tujuan kita dan juga ada total pengembalian dana pinjaman kita. Jadi jika teman-teman sudah setuju dengan konfirmasinya, silakan klik selanjutnya untuk proses verifikasi data. Nah guys, itu ya informasi dari saya dan review dari saya tentang Evoji. Jadi setelah kita mengisi semua data-data, kita tinggal menunggu saja proses verifikasi oleh pihak perusahaan. Jika kita rasa dan kita yakin data yang kita isi sudah sesuai dengan yang sebenarnya, maka pinjaman kita akan langsung di ACC dan tanpa ditolak. Namun jika kita mengisi data aur-auran dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya ataupun keadaan yang sebenarnya, bisa jadi pinjaman teman-teman akan ditolak. Dan lihat lagi, jika teman-teman masih memiliki hutang ataupun gagal bayar, pasti akan terdeteksi oleh pihak Evoji, karena Evoji merupakan salah satu pinjaman online yang ber-OJK. Artinya mereka bisa melihat mana yang memiliki scoring yang baik, mana memiliki scoring yang jelek ya. Alhasil pinjaman teman-teman bisa saja ditolak. Dan pastikan ketika kita disetujui pinjamannya, rawatlah aplikasinya agar teman-teman bisa gunakan untuk di lain waktu, karena kita tidak tahu keuangan kita berikutnya apakah bisa lancar atau tidak. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.